The theme is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Selviani Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan aplikasi IoT serta teman-teman sekalian seperjuangan yang kami banggakan. Nah, pernah nggak sih kita ngalamin kesulitan tentang mencari parkiran yang kosong? Padahal informasinya nggak jelas bahwa pada parkiran tersebut sudah ada atau tidak. Nah, maka dari itu, berdasarkan permasalahan tersebut, kami dari kelompok 6 kelas D 2024 Prodi S1 Teknik Informatika STEM Hikmah Indonesia akan memaparkan mengenai judul proyek kami, yaitu Sistem Smart Parking Monitoring and Controlling berbasis IoT. Adapun anggota kelompok kami yaitu diantaranya Saya Faisal Melano. Saya Dila Nur Fadilah. saya Dedi Rubiana. Saya Firariska Nur Aziza. Saya Rayhan Jadwal Dika. Nah, untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan dan kami akan menampilkan presentasi untuk proyek yang kami buat. Baik, saya Vira akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami. Perkembangan teknologi digital yang semakin cepat telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Salah satunya melalui hadirnya Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan berbagai perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data melalui internet, sehingga pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual dapat dikontrol secara otomatis dan real time. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai kota, masalah parkir menjadi isu yang sangat penting. Sistem parkir yang masih menggunakan metode manual tidak hanya memakan waktu, tetapi juga menyulitkan pengguna untuk mengetahui ketersediaan slot parkir secara cepat. Oleh karena itu, kami merancang Smart Parking Monitoring and Controlling System berbasis IoT. Tujuan dari proyek ini adalah 1. Merancang sistem Smart Parking berbasis IoT menggunakan NodeMCU ESP8266. Kedua, memonitor dan mengontrol sistem parkir secara real-time. Ketiga, mengintegrasikan hardware dengan web dashboard berbasis Laravel. Keempat, membuat sistem otomatis untuk membuka dan menutup palang parkir. Dengan sistem ini, pengguna dapat lebih mudah menemukan tempat parkir, sementara pengelola dapat memantau kondisi area parkir dengan lebih efektif dan efisien. Baik, di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai alat dan juga bahan serta miniatur yang digunakan pada perancangan sistem parking monitoring and controlling system berbasis IoT. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Baik, saya Rayhan akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan dalam proyek ini. Yang pertama di sini ada NodeMCU dan ESP8266. Kedua di sini ada kabel USB. Ketiga di sini ada breadboard. Keempat ada resistor. Kelima ada kabel jumper. Keenam ada LCD. Ketujuh di sini ada LED merah dan juga hijau. Kedelapan di sini ada buzzer. Dan selanjutnya ada dua sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Di sini ada LDR masuk untuk mendeteksi kendaraan yang masuk dan LDR keluar. Nah, di sini yang ke-10 ada servo motor SG90 sebagai palang. Selanjutnya, miniatur yang kami buat di sini ada pos parkir, pohon, dan kon-kon di sini. Dan ada mobil juga. Dan jalan juga lahan parkir. Dan adapun software yang digunakan Arduino IDE untuk programming NodeMCU, framework Laravel untuk web dashboard, database MySQL untuk menyimpan data. Semua komponen ini terintegrasi untuk menciptakan sistem smart parking yang lengkap dan fungsional. Terima kasih.
Baik, di sini saya Dery Lubiana akan menjelaskan tentang rangkaian alur yang kami gunakan untuk merancang sistem smart parking ini. Smart parking ini kami gunakan ada node MCU yang langsung ke dalam node MCU dan juga di jumper ke dalam breadboard. Yang pertama, kita melakukan jumper terlebih dahulu untuk GND dan juga VIN. Nah, GND dan VIN yang ada di node MCU kita hubungkan ke dalam breadboard, di mana GND kepada breadboard minus dan VIN juga kepada breadboard plus. Nah, ini fungsinya nanti untuk menghubungkan sensor LDR dan juga sensor dari servo. Nah, selanjutnya ada rangkaian LCD 12C16x2, di mana LCD ini digunakan untuk menampilkan informasi jumlah slot parkir dan status parkir. Pertama, koneksi dari LCD ini ada SCL yang dihubungkan langsung ke node MCU ke pin D1. Kemudian ada SDA. Di sini SDA langsung dihubungkan ke node MCU untuk pin D2. Kemudian VCC-nya dihubungkan ke 3 volt pada node MCU dan GND dihubungkan langsung ke GND yang ada di node MCU. Nah, yang kedua adalah sensor LDR, di mana kami menggunakan 2 sensor LDR. Berbeda dengan konsep awal yang menggunakan sensor infrared, kami menggunakan sensor LDR. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi perubahan intensitas cahaya. Jadi, ketika nanti ada kendaraan yang lewat, maka area sensor cahaya akan terhalang dan resistansi LDR akan berubah. Contohnya seperti ini. Nah, di sini untuk pemasangan sensor LDR yang masuk, kami menggunakan DO, VCC, dan juga GND yang langsung dihubungkan ke dalam breadboard dan juga ke dalam node MCU. Yang pertama, DO pada sensor masuk itu menggunakan pin D6, kemudian VCC kami menggunakan jumper ke dalam breadboard yaitu jalur plus, kemudian GND-nya kami menggunakan jalur minus di breadboard. Nah, sensor ini akan mendeteksi kendaraan yang masuk ke area parkir nantinya. Yang kedua adalah sensor LDR keluar, di mana sensor LDR keluar yang ini pertama adalah DO. DO-nya kami hubungkan langsung ke dalam pin D7, kemudian VCC-nya dan juga GND kami hubungkan seperti yang tadi, yaitu melalui jumper kepada breadboard, VCC ke jalur plus, GND ke jalur minus. Sensor ini mendeteksi nantinya kendaraan yang keluar dari area parkir. Yang selanjutnya adalah sensor servo motor atau palang. Servo motor ini berfungsi sebagai palang otomatis. Nah, untuk koneksinya yaitu atau rangkaiannya, pertama, kabel merah yaitu jalur plus ke breadboard yang sudah di jumper tadi melalui VIN. Kemudian kabel coklat yaitu jalur minus di breadboard yang sudah di jumper ke node MCU bagian GND. Yang terakhir adalah kabel oranye yang ada pada servo ini berfungsi sebagai sinyal yang di jumper langsung ke dalam node MCU yaitu pin D8. Nah, servo akan bergerak membuka dan menutup palang sesuai dengan kondisi parkir. Selanjutnya adalah rangkaian LED atau lampu indikator. Kami menggunakan 2 LED, yaitu LED merah dan juga hijau. Nah, ini dua-duanya di jumper kepada breadboard dengan posisi yang berbeda antara yang tadi servo dan juga LDR agar tidak adanya terjadi tabrakan. Nah, pertama untuk LED merah, ini kita langsung menghubungkan dengan bagian kaki-kaki pada lampu. Pertama, kaki panjang, ini dihubungkan ke pin D3, kemudian ke breadboard dan menggunakan resistor agar tegangannya tidak terlalu tinggi. Kemudian kaki pendeknya sama ke bagian breadboard yang di jumper nantinya ke node MCU bagian GND. Kemudian untuk yang hijau, ini yang hijau hanya berbeda pada bagian kaki panjangnya saja, di mana untuk kaki yang bagian panjang di lampu hijau itu di jumper pada breadboard dan langsung ke pin D4 menggunakan resistor juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada buzzer. Buzzer ini langsung dari node MCU. Buzzer digunakan sebagai notifikasi saat suara ketika parkiran penuh dan ketika ada mobil yang memaksa untuk masuk. Kemudian kaki panjangnya pada buzzer ini dihubungkan ke pin D0 di sebelah sini, kemudian untuk kaki pendeknya yaitu dihubungkan ke GND. Nah, itu adalah bagian dari rangkaian atau alur-alur rangkaian yang kami buat untuk sistem Smart Parking Monitoring and Controlling berbasis IoT. Baik, di sini saya Dilan Nur Fadilah. Saya Faisal Melano. Di sini kami akan mendemonstrasikan cara kerja sistem parkir ini. Oke, pertama-tama mari kita lihat kondisi awal sistem. Di sini belum ada mobil yang terparkir, jadi di LCD tertulis mobil sama dengan 0 per kapasitas atau 0/3 dan ada tulisan tersedia. Di sini saya akan mencoba memasukkan mobil yang pertama.
Nah, jika mobil yang pertama itu kedeteksi sama sensor LDR, maka palang akan terbuka. Nah, karena mobil udah masuk 1, jadi di LCD tertulis mobil 1/3 dan masih ada slot yang tersedia. Kita lanjut ke mobil yang kedua. Nah, sekarang di LCD tertulis mobil 2/3 dan masih tersedia 1 slot lagi. Kita akan melanjutkan memasukkan mobil yang ketiga. Nah, sekarang kan slot mobilnya udah full. Di LCD tertulis slot full dan mobil 3/3. Dan lampu LED yang merah pun menyala. Jadi kalau misal ada mobil selanjutnya yang akan masuk dan kedeteksi sama sensor LDR, maka buzzer akan berbunyi dan palang pun tidak akan terbuka. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, simulasi keluarnya mobil. Pertama-tama mobil akan melewati sensor LDR keluar. Nah, jika sudah keluar, di LCD akan menunjukkan slot tersedia menjadi 2/3 dan lampu LED merah mati dan lampu LED hijau menyala kembali. Lalu diikuti oleh mobil selanjutnya mengikuti cara yang sama. Di LCD update slot menjadi 1/3. Nah, jika semuanya keluar, maka di LCD update menjadi 0/3. Selanjutnya, untuk kontrol manual palang yang awalnya otomatis menjadi manual di dashboard. Nah, jika sudah menekan tombol di dashboard, maka palang akan otomatis terbuka. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Kami menyadari bahwa proyek yang kami buat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari Ibu serta rekan-rekan semua dapat membantu kami untuk membuat proyek yang lebih baik ke depannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.